warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul dalam sehat walafiat dalam rangka kegiatan penanganan COVID-19. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi umat Muhammad hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Oku Timur beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang saya hormati Bapak Kemenag Kabupaten Ogan Timur, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi profesi serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami laporkan atas nama panitia pelaksana yang diawali dengan adanya latar belakang bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini telah hampir 1 tahun kita melaksanakan bersama-sama untuk melaksanakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini. Dalam pelaksanaan ini kita tidak mengenal waktu, semuanya kita kerahkan. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat sendiri melaksanakan dengan sepenuh hati bersama-sama dengan kompaknya di Kabupaten Ogan Timur ini untuk bersama-sama mensingkirkan adanya COVID yang ada di Kabupaten Ogan Timur ini. Dari orang tersebut kita laporkan bahwa sampai kemarin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat jumlah total atau kumulatif penderita COVID-19 berjumlah 325 orang. Kemudian yang sembuh dari jumlah 325 ini ada 257 orang. Kemudian yang 51 itu masih dirawat dan diisolasi mandiri. Kemudian yang meninggal dunia walaupun tidak sepenuhnya karena COVID itu berjumlah 17 orang. Dari kondisi yang ada inilah tugas gugus Kabupaten Ogan Timur beserta gugus tugas kecamatan hingga ke desa-desa sepenuhnya hingga sampai saat ini melaksanakan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan hari ini kita akan melaksanakan launching perdana pemberian vaksin terhadap tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Ogan Timur ini. Sedangkan jumlah yang akan menjadi sasaran untuk tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Ogan Timur ini yaitu 4.340 orang. Sedangkan jumlah vaksin yang kita terima dari provinsi sebesar 8.680 vial yang semuanya nanti akan disuntikkan 2 tahap. Kemudian dari kegiatan ini untuk tempat pelaksanaan vaksinasi itu kita ambil di 22 puskesmas dan 4 rumah sakit yang ada di RSUD yang ada di Kabupaten Ogan Timur, yaitu RSUD Ogan Timur, SUD Martapura, Rumah Sakit Caritas, dan Rumah Sakit Islam. Sehingga jumlahnya ada 26 tempat fasilitas kesehatan yang siap untuk melaksanakan vaksinasi yang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga bulan Februari nanti. Dengan adanya launching ini kami berharap kepada kita semuanya bahwa COVID-19 di Kabupaten Ogan Timur ini bisa hilang di bumi sebiduk Sahabat ini. Amin ya rabbal alamin.
Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan protokol kesehatan serta meningkatkan kesadaran yang tinggi untuk meninggalkan atau untuk menghilangkan bersama-sama, berjuang untuk menghilangkan COVID ini. Bapak Ibu yang para hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada semuanya yang telah berjuang untuk melakukan penanganan COVID di Kabupaten Oku Timur ini. Semoga menjadi amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang telah kita laksanakan bersama-sama. Dan sudilah kiranya Bapak Bupati untuk berkenan meresmikan launching pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Oku Timur ini. Terima kasih kami ucapkan. Kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian vaksin. Dimohon untuk bersiap. Yang terhormat Bupati Oku Timur Bapak Haji Farid Muhammad MSD. Yang kami hormati untuk bersiap Ketua DPRD Oku Timur Bapak Haji Denny Davidson SIPNN. Kita sudah ada 4 meja 1, 2, 3, dan 4. Perlu diketahui Bapak Ibu, meja pertama adalah pendaftaran dan verifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan meja kedua, screening dan pemeriksaan fisik serta pemberian edukasi vaksinasi. Setelah dilakukan pemeriksaan screening untuk vaksinasi COVID-19, karena usia Bapak lebih dari 50, untuk Tuan Muhammad Khalid Mawardi, usianya 63 tahun, berdasarkan screening vaksinasi COVID-19, sekarang usia Bapak di atas 59 tahun, Bapak tidak diberikan vaksin COVID-19 untuk saat ini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, bukan saya menerangkan. Ternyata saya tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Jadi saya wakilkan kepada Ibu Ketua Pimpinan PKK. Saya, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ke meja 3, yaitu vaksinator tempat konstitusi vaksin. Baik, untuk meja 4 yaitu pencatatan dan laporan sudah bersiap. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kapolres, Bapak dari Dinas Desa MH sudah menuju ke meja pertama. Bapak Ketua DPRD Oku Timur, Bapak Haji Denny Davidson SIPNN sudah di meja 2 untuk bersiap-siap. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Oku Timur
sampaikan langsung oleh yang terhormat Bupati. Betul dari sini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sekarang Bapak Ketua DPRD diberikan langsung oleh yang terhormat Bupati Batu Timur. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ketua DPRD Timur untuk menuju ke meja depan. Disaksikan langsung. Bapak ini kelas saja nasi paling gede sekali. Semuanya bagus ya Pak, tidak dalam kondisi centang ya Pak ya. Vaksin ya Pak ya. Semua Pak, ada di mana lagi? Ya, nggak dulu. Adik saya, ayo sehat semangat. Menuju meja satu. Takut ini. Tidak ada lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya bahwa vaksin itu oke.
wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan barokahnya kepada kita sekalian. Amin. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Davidson. Yang saya hormati rekan-rekan unsur pimpinan daerah Kabupaten Lombok Timur, hadir Bapak Kapolres, AKBP Tadizon. Saya hormati Bapak Ketua Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Bapak Dr. Amal Kodrat SIMA. Saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Lombok Timur, para Satuan Kerja Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur, Direktur Rumah Sakit Martapura, Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Lombok Timur, Direktur Rumah Sakit Caritas, dan Direktur Rumah Sakit Islam Takwa Blitar. Hadirin sekalian, para petugas medis dan para undangan yang kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pagi ini sesuai dengan jadwal Kabupaten Lombok Timur melaksanakan vaksinasi terhadap pencegahan COVID-19, diawali dengan 10 tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Timur, 10 orang pagi ini. Alhamdulillah syukur, saya tadi gugur di meja 2. Meja 2 itu meja gugur di bidang kecantikan. Pak Ketua MUI dan Kemenak itu tadi dari rumah pada posisi sebenarnya 110 darahnya. Begitu mau disuntik langsung 160. Padahal dari kemarin diperiksa sudah bagus kemarin. Nah vaksin untuk 60 tahun ke atas itu sudah dicari. Saya 63 tahun, saya 18 Januari tahun 58 lahirnya. Secara de facto, secara de jure 59, jadi tetap 62, 63. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini gerakan vaksinasi terhadap COVID-19 Kabupaten Lombok Timur, dan besok pagi dilaksanakan di 4 rumah sakit, 2 rumah sakit umum daerah, 1 rumah sakit Caritas, dan 1 rumah sakit Islam Takwa, dan ditambah seluruh puskesmas di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 22 puskesmas. Dan vaksin yang sudah kita terima ada 8.000 vaksin atau 8.000 ampul. Tadi kita menyimak bahwa tingkat kematian telah mencapai 17 orang. Namun demikian rata-rata kematian yang ada virus COVID-nya adalah diawali dengan penyakit bawaan dari korban. Seperti terakhir adalah Bapak Insinyur Haji Saiman Kusuma Dharma, mantan Ketua Bapeda Timur, meninggalnya di Jakarta. Habis operasi jantung sudah sehat, tapi karena anaknya kena, anaknya ini kemudian tidurnya tiap malam dengan bapaknya, akhirnya bapaknya kena. Demikian staf saya di yayasan kemarin malam minggu, maka saya malam minggu tidak bisa ngawani Pak Kajari. Staf saya itu sudah kena diabetes kurang lebih 10 tahun, almarhum Pak Sirot. Tanggal 4 Januari masih gagah. 4 Januari pagi masih makan durian, kemudian siang makan minum kopi, pagi Selasa masih makan bakso. Nah dimakan bakso itu dia baru terasa, bakso kok nggak ada rasanya, pedas tidak, asin tidak ada rasanya. Nah ini ternyata dia kena tapi tidak sadar. Bahkan kawan-kawannya juga tidak mengingatkan bahwa itu adalah salah satu tanda bahwa hari itu dia kena COVID. Ini Bapak sekalian, untuk saling watawassaw bil haq, saling ingat mengingatkan. Saat ada saudara kita, kawan kita begitu mendengar tidak ada rasa,
itu cepat-cepat harus diobati. Ini salah satu tahap awal yang kadang-kadang kita salah atau keliru di dalam mengantisipasi orang yang sudah ada tanda-tanda terkena. Bapak sekalian, sambil menunggu reaksi dari obat, terutama Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Pak Adi Sungkono, siapa lagi yang sudah disuntik tadi, sambil menunggu reaksi obatnya kurang lebih 30 menit, mari kita coba merefleksikan kembali 1 tahun gerakan kita setelah kita dinyatakan Indonesia terpapar COVID-19. Tepatnya di awal bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Maka secara nasional dan Kabupaten Lombok Timur langsung membentuk sebuah tim di pertengahan bulan Maret. Karena waktu itu kepresnya dan PP-nya itu berubah-ubah, kita pun memperbaikinya sambil berjalan. Alhamdulillah syukur kita pertama dulu terkena adalah orang yang pulang dari perantauan, seorang driver yang biasa antar jemput penumpang, dan dia sudah punya penyakit asma, dan sudah lama sekali. Asma itu kalau sedang sehat itu tidak ada apa-apanya, cuma kalau sedang kambuh karena penyempitan saluran pernafasan sehingga terjadi serangan yang berat. Kemudian lama sekali tidak berkembang, lama sekali tidak berkembang, dan rata-rata yang terkena itu adalah yang dari perantauan. Ada dulu yang terakhir yang perempuan adalah terkena di Bogor tapi tidak mau ngaku karena keluarganya merasa malu. Nah, sekarang kita tidak boleh merasa malu lagi bahwa wabah ini nyata adanya, dan nanti akan seperti wabah-wabah penyakit lain. Seperti dulu kita ada malaria, ada kolera, dan lain-lain. Nah, kita harus hidup berdampingan dengan wabah tersebut, wabah COVID ini. Maka vaksin itu salah satu upaya untuk mencegah transmisi atau persebaran yang lebih luas di masyarakat. Salah satu upaya, bukan mengobati. Vaksin adalah upaya pencegahan, yaitu dengan cara memperkebal tubuh kita, membentuk antibodi tubuh kita untuk tidak terpapar oleh wabah penyakit tersebut. Tadi istri saya dari semalam saya bujuk-bujuk, kamu besok gantikan saya ya, karena saya sudah periksa dokter, vaksin untuk 60 tahun ke atas itu belum ada. Jadi yang ada vaksin untuk 60 tahun 59 ke bawah. Jadi semalam dia sudah sengaja pakai baju ketat biar nggak bisa dibuka. Pinter akan pakai baju ketat biar nggak bisa dibuka. Jadi vaksin ini adalah upaya pencegahan yang pada tahun ini mungkin belum sampai 1/3 dari jumlah penduduk Indonesia yang bisa divaksin. Mungkin 2-3 tahun sampai 3 tahun baru seluruh penduduk Indonesia bisa divaksin. Memerlukan anggaran yang sangat besar sekali. Dan anggaran pun tersedia tidak cukup kalau tidak ada keseriusan dari kita, para pejabat pemerintah, aparatur negara yang didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama. Tidak akan sukses. Akibat yang ditimbulkan Oku Timur saja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tadinya 5% sekarang itu menjadi 2,8%. Anjlok ekonomi. Putra remaja Rosalia yang saya kirim ke Blitar Bau Utama mengeluh nggak ada penumpangnya. Kenapa? Terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai COVID ini menimbulkan dampak buruk di bidang ekonomi. Nantinya bukan mati karena sakit, justru mati karena kelaparan.
Sekolah sudah 1 tahun lebih tidak belajar secara berhadapan-hadapan. Kita berbagai macam upaya untuk bagaimana belajar ini bisa terlaksana. Karena akibatnya juga saat kita liburkan, yang maksud kita bisa belajar di rumah, dia malah bermain, berkumpul di cakro, di lapangan, bebas sekali, bahkan tidak terkontrol sama sekali. Banyak keluar dari masyarakat. Saya sebagai kepala daerah kadang-kadang di pondok pesantren khususnya, yang santrinya diasramakan, yang siswanya diasramakan. Ini sangat berbahaya sekali. Ada beberapa pondok pesantren yang meliburkan santrinya terlalu lama, akhirnya orang tuanya protes. Akhirnya dibuatlah kebijakan boleh dengan belajar bergantian, tetap menggunakan protokol kesehatan. Dampak ekonomi bukan hanya di tingkat nasional, di daerah saja sangat terasa sekali. Untungnya Kabupaten Lombok Timur adalah daerah pertanian yang insya Allah tidak akan kekurangan beras, tidak akan kekurangan sayur mayur, tidak akan ada kekurangan gula, tidak. Tetapi harga, persoalannya harga. Komoditas-komoditas itu turun jauh harganya. Contoh pisang yang dari daerah kita yang kita kirim ke Jakarta banyak berhenti karena di Jakarta juga penerimanya terbatas. Hanya banyak pisang yang tidak diambil. Ini kan merugikan masyarakat. Maka upaya kita khususnya di daerah Kabupaten Lombok Timur harus ada keseriusan dari semua pihak untuk ikut bersama-sama mencegah persebaran penyakit ini dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak takut dan taat kepada protokol kesehatan. Memakai masker adalah salah satu syarat utama yang mampu mencegah persebaran ini sampai 75-80% penularan. Maka kemanapun harus pakai masker. Mungkin vaksin adalah bukan hal yang pertama atau banyak diperdebatkan di media sosial. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Vaksin tidak akan mampu menghentikan persebaran itu, tetapi paling tidak, sering saya sampaikan, ibarat hari ini hujan. Agar kita tidak terkena hujan, kita perlu payung. Payung ini tidak akan menghentikan hujan, tetapi paling tidak melindungi diri kita dari serangan hujan. Vaksin juga demikian, tidak mungkin akan menghentikan persebaran penyakit ini, wabah ini, tapi paling tidak melindungi diri kita dari terkena penyakit tersebut. Atau dalam agama saya ibaratkan doa. Doa untuk orang yang bermasalah, punya masalah dalam kehidupannya. Apakah doa mampu menyelesaikan masalah itu? Belum tentu. Tetapi paling tidak dengan doa yang dipanjatkan oleh yang bersangkutan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa bagi orang yang sedang bermasalah. Terakhir, terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda, Bapak Ketua DPRD, para tokoh masyarakat, para kantor pimpinan agama, tokoh agama. Tolong sampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat bahwa gerakan vaksin ini akan harus sukses dan sampai kepada masyarakat. Pada petugas kami ucapkan terima kasih yang telah dilatih untuk melaksanakan tugas ini, tugas yang mulia ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seraya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita telah bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Rabb. Hari ini kami dapat hadir di acara launching pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk Kabupaten Bengkulu Timur. Kami mohon kepadamu ya Rabb, kiranya acara ini senantiasa Engkau ridhoi dan Engkau berkahi hingga pelaksanaan vaksinasi ini dari awal sampai akhir berjalan lancar dan tidak ada hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai sarana muhasabah bagi kami hingga kami dapat bersama-sama menjaga protokol kesehatan di setiap aktivitas kami, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar penularan COVID-19 bisa kami kendalikan. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagai makhluk yang lemah, kami menyadari tidak luput dari noda dan dosa. Kalaupun COVID-19 ini Kau hadirkan di hadapan kami karena dosa-dosa dan kesalahan kami mohon kepadamu ya Rabb, COVID-19 ini agar kami dapat kembali melaksanakan seluruh aktivitas kami secara normal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Vaksin ini dan kegiatan pemberian vaksin itu menjadi atensi nasional sampai dengan ke daerah. Artinya sesuatu yang menjadi atensi, ada dinamika masyarakat, termasuk nanti mungkin penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan vaksin, itu harus kita berikan pengamanan yang ketat. Sehingga apabila ada potensi-potensi kerawanan yang dapat mengganggu keberadaan vaksin tersebut, ataupun mungkin ada masyarakat yang tidak tertib dalam pelaksanaan pemberian vaksin, itulah fungsi dari kita, baik Polri maupun TNI bersama Satpol PP untuk memberikan penertiban. Berapa anggota kita yang dikerahkan untuk mengawal ini, Bang? Jadi untuk pengawalan
Kebetulan kemarin kita bekerja sama dengan Brimopolda dari provinsi Palembang digeser ke sini bersama Brimopolda dan anggota kita sebanyak 4 orang. Sampainya di sini disimpan di gudang di Dinas Kesehatan, itu kita tempatkan 5 personil untuk pengamanannya. Kemudian dari Dinas Kesehatan digeser ke 20 puskesmas dan 3 rumah sakit. Itu kita dikawal oleh 3 personil Polri. Kemudian untuk pengamanan di masing-masing tempat itu sekitar 3 personil juga. Ada kendala Bang? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Namun demikian kami juga untuk keamanan pelaksanaan vaksin menghimbau kepada masyarakat supaya dapat bekerja sama untuk tetap tertib, patuhi protokol kesehatan dan ikuti arahan dari petugas medis dalam proses pelaksanaan vaksin. Dan terakhir kami juga mengharapkan untuk masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoax, karena itu juga untuk keamanannya pelaksanaan. Sebagaimana waktu yang lalu ada beberapa hoax ataupun berita bohong yang ada di media sosial khususnya tentang bagaimana vaksin ini. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kami juga, ya, contoh kemarin ada informasi awal bahwa dokter di Palembang meninggal karena habis divaksin. Padahal setelah didalami ternyata bukan karena vaksinnya, karena memang yang bersangkutan almarhum karena ada sakit jantung. Kebetulan paginya beliau divaksin. Nah, berita-berita yang seperti ini yang perlu dikonfirmasi kebenarannya, sehingga masyarakat di lingkungan juga jangan mudah terpengaruh ada informasi isu-isu yang mungkin akan menyudutkan keamanan dari vaksin ini. Perlu diklarifikasi, karena pada akhirnya kalau toh berita itu bohong, belum diklarifikasi dan keburu disebarkan, itu juga bisa menjadi bumerang bagi masyarakat. Apakah sendiri Pak, tadi kan divaksin, apa sih rasanya? Jadi rasanya nggak terasa. Bilang tunggu Pak 30 menit kita observasi. Kalau ada rasa-rasa apa, nah, alhamdulillah. Dan merasa ngantuk atau lemas seperti itu Pak? Kalau ngantuk agak, karena tadi mau kurang tidur. Iya, tapi bukan karena pagi, aman. Ya. Jadi silakan ya Bu, jangan khawatir ya. Insya Allah tak usah khawatir, yang pasti kita sudah menjalankan hari ini dan saya sendiri sudah membuktikan bahwa vaksin itu insya Allah baik untuk kesehatan dan yang pasti saat ini tidak ada efek samping dan segala macam. Launching pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang diawali 10 tokoh masyarakat, yaitu Forum Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, dan Ketua DPRD, dilanjutkan dengan para pimpinan-pimpinan daerah yang lainnya, plus tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, mulai besok pagi akan dilaksanakan di 4 rumah sakit umum, yaitu 2 rumah sakit umum daerah yang di Tulusayu dan Martapura, kemudian rumah sakit Caritas dan rumah sakit Islam Taqwa, dan dilanjutkan dengan 22 puskesmas. Diutamakan pertama adalah untuk seluruh petugas kesehatan yang menangani kesehatan untuk vaksin tahap pertama. Selanjutnya nanti selebihnya adalah untuk para masyarakat pada umumnya. Pak, tadi katanya Bapak ada vaksin ya? Jadi gini, vaksin ini adalah untuk umur 59 tahun ke bawah. Sedangkan umur saya 63 tahun. Saya lahir 18 Januari tahun 58. Jadi Januari kemarin saya umur 63 tahun. Setelah diperiksa di meja kedua, sekali lagi setelah diperiksa kedua, ternyata data saya tidak ada vaksin, belum ada vaksin yang untuk umur di atas 60 tahun. Jadi nanti kemungkinan saya adalah tahap kedua. Sejauh ini bagaimana kesiapan Kabupaten Lombok Timur Pak dari tenaga medis? Alhamdulillah persiapannya sudah cukup baik. Telah dilatih beberapa orang, telah dilatih dari para petugas yang akan melaksanakan vaksin. Kemudian juga berapa orang? Ada 169 petugas, baik di tingkat rumah sakit maupun tingkat puskesmas. Kemudian didukung oleh sarana penyimpanan vaksin yang cukup. Jadi vaksin ini sangat steril sekali,
dan setiap yang disuntikan kepada pasien itu didata nomor registernya. Nomor registernya didata. Jadi sangat teliti sekali. Hari ini kan sudah dimulai Pak, kira-kira targetnya kapan seluruh masyarakat Oku Timur bisa mendapat vaksin? Nah, kita tergantung kepada berapa jumlah vaksin. Dengan 688.000 jiwa, maka diperlukan vaksin yang cukup banyak. Mungkin 3 tahun belum selesai. Tergantung ketersediaan dari vaksin tersebut. Kalau masyarakat sangat siap, kalau tokoh masyarakat sudah kami himbau, tadi saya sampaikan untuk menyampaikannya kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persebaran daripada penyakit COVID-19 ini. Pak Bupati, terakhir, tidak dipungkiri ini adalah hal baru yang bisa menimbulkan keraguan di masyarakat. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Tadi saya katakan tadi bahwa vaksin bukan obat untuk menyembuhkan, tapi menjaga untuk terpapar. Mungkin juga ada yang tidak yakin karena persepsi yang atau kurang penjelasan. Kurang apa? Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan label halalnya. Kemudian Badan POM juga sudah memberikan rekomendasi bahwa vaksin ini aman. Dan di tingkat nasional sudah 2 kali vaksin ini diberikan kepada para pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Sudah tahap kedua. Nah, kita nanti juga tahap kedua dilaksanakan setelah vaksin tahap pertama ini selesai. Terima kasih. Dan juga kemudian kita juga sudah menyampaikan pendataan SDMK kita tercatat 353 orang yang akan divaksin secara perdana di RSUD Oku Timur ini. Itu yang divaksin perdana itu dari apa, Pak? Dari tenaga kesehatan. Dari tenaga kesehatan? Iya, yang ada di rumah sakit. Untuk tempat penyimpan vaksin segala macam seperti apa, Pak? Penyimpanan vaksin itu kita sudah siapkan tempat khusus karena vaksin ini harus disimpan dalam suhu antara 2 sampai 8 sehingga kita sudah menyiapkan tempat pendingin khusus di gudang farmasi. Di tahap awal ini kan ada 300-an orang, Pak. Itu mulai kapan dan target selesainya kapan? Ya, saat ini yang pertama hari ini kita sudah mulai dan kemudian nanti sesuai jadwal hari Rabu. Jadi kita lakukan vaksinasinya 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu dan Jumat. Selanjutnya kan ini akan divaksinkan ke masyarakat umum ya, Pak? Iya. Tidak dipungkiri saat ini masyarakat banyak keraguan tentang adanya vaksin ini. Apa yang dilakukan rumah sakit untuk meyakinkan masyarakat? Ya, kita sosialisasikan terus. Makanya termasuk salah satunya launching kali ini dengan memanggil dengan melibatkan para tokoh masyarakat sehingga mereka bisa memberikan keyakinan bahwa vaksin kita ini tidak bermasalah. Sejauh ini ada komplain, Pak, dari masyarakat atau gimana? Sampai saat ini belum ada. Ya, terima kasih, Pak. Dari Oku Timur, Bapak Abdul Kodrat SHM. Terus kita foto sekarang. Pegang gini, foto semua. Mundur. Oke, terima kasih.